Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang karomah wali songo part pertama. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca selawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita berselawat kita semakin dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah karomah wali songo part pertama, yaitu Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki karomah yaitu memohon hujan dengan sholat istisqa. Suatu ketika, Sunan Gresik melihat seorang gadis yang akan dijadikan tumbal oleh kepala adat. Dikarenakan wilayahnya sudah jarang turun hujan dan kemarau yang panjang. Melihat hal itu, Sunan Gresik berusaha membebaskan gadis tersebut. Seorang kepala adat membawa keris tampil di tengah-tengah kerumunan massa berniat akan membunuh gadis tersebut dengan tujuan memohon kepada dewa agar menurunkan hujan. Sunan Gresik mencegah penumbalan gadis tersebut. Kemudian Sunan Gresik melaksanakan sholat istisqa bersama-sama muridnya. Tak berselang lama hujan pun turun dan penumbalan gadis tersebut tidak jadi terlaksana. Karena peristiwa tersebut, para warga menunjukkan simpatinya terhadap Sunan Gresik dan mulai belajar agama Islam. Karomah yang kedua adalah Sunan Gresik dapat mengubah pasir menjadi beras. Dalam perjalanan dakwah ke sebuah dusun yang diberkahi tanah yang subur, Sunan Gresik bersama muridnya singgah di sebuah rumah milik orang kaya tapi kikir. Sang pemilik rumah ternyata adalah muridnya sendiri. Maka ia menasihati muridnya agar meninggalkan sifat yang tercela. Karena informasi dari masyarakat bahwa pemilik rumah menimbun bertonton beras namun tidak mau bersedekah. Ketika Sunan Gresik berada di situ, datanglah seorang pengemis. "Tuan, saya lapar sekali. Bisakah saya minta sedikit beras?" ujar perempuan tua sambil menahan lapar. "Mana beras? Saya tidak punya beras. Karung-karung itu bukan beras tapi pasir," ujar orang kaya tersebut. Akhirnya pengemis tersebut pergi. Kejadian ini disaksikan oleh Sunan Gresik. Dengan kejadian ini, Sunan Gresik percaya dengan perkataan warga setempat. Kemudian Sunan Gresik berdoa dalam hatinya. Tak berselang lama terdengar teriakan dari pembantu orang kaya tersebut. "Celaka tuan, celaka. Saya tadi mengecek beras, ternyata beras kita sudah menjadi pasir. Saya periksa karung lain isinya juga pasir." Tentu saja orang kaya kaget luar biasa dan segera menghampiri karung-karung berasnya. Dan benar, semua karung beras berubah menjadi pasir. Seketika orang kaya tersebut bersimpuh dan menangis di hadapan Sunan Gresik serta memohon maaf atas sifat kikirnya. Akhirnya Sunan Gresik kembali berdoa. Dengan izin Allah SWT, beras telah berubah menjadi pasir kembali menjadi beras kembali. Yang selanjutnya adalah karomah dari Sunan Ampel yang mampu berjalan di atas air. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel bertemu dengan seorang pertapa di pinggir sungai. Laki-laki berpenampilan kusut Masai ini terlihat berlari dari pinggir ke tengah sungai berulang kali. Jika dia gagal, dia akan mengulanginya. Sunan Ampel pun penasaran terhadap pertapa itu. "Kisana, apa yang engkau lakukan?" tegur Sunan Ampel terhadap pertapa. "Apa urusanmu dengan perbuatanku ini?" kata pertapa dengan marah. "Maaf jika pertanyaanku mengganggumu. Aku hanya ingin mengetahui apa yang engkau lakukan," kata Sunan Ampel. Dia pun menjawab bahwa dia tengah belajar berjalan di atas air. Lalu dia pun menceritakan bahwa beliau sudah belajar selama 12 tahun. Sunan Ampel pun mengatakan bahwa dia hanya membuang-buang waktu saja. Mendengar ungkapan Sunan Ampel seperti itu, pertapa itu marah dan mengusir Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel meninggalkan orang itu.
Tidak lama kemudian, Sunan Ampel terlihat menyeberangi sungai seraya berdiri tanpa menyentuh air. Si pertapa tidak percaya melihat pemandangan itu. Sang pertapa bergegas mendekat dan berkata, "Tuan, tolong ajari aku. Maafkan kesalahanku. Aku ingin bisa berjalan di atas air." Selanjutnya, setelah sang pertapa mampu menyeberangi sungai tanpa basah sedikit pun, Sunan Ampel mengatakan kepada si laki-laki agar menggunakan akalnya dengan baik, agar memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tonton dan subscribe serta share video ini jika bermanfaat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari karomah Wali Songo part pertama ini. Tunggu part 2, 3, dan 4. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.